Halo, assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini kita akan menjelaskan video tentang materi cara menginstal dan cara implementasi React untuk front end pada project kita. Oke, kita masuk aja langsung ke materinya. Oke, ini materi pertamanya. Materi pertamanya itu kita di sini disuruh untuk menginstal Tailwind-nya. Tapi di sini kita harus mengerti dulu apa itu Tailwind dan apa bedanya sama Bootstrap. Bukannya Tailwind sama Bootstrap itu sama-sama buat tampilan atau user interface pada website kita. Tetapi di sini Tailwind itu dia memiliki fungsi lebih fleksibel daripada kita menggunakan Bootstrap. Sedangkan Tailwind itu terdiri dari utilities first atau kelas-kelas kecil. Beda dengan Bootstrap yang terdiri dari komponen-komponen gitu. Sedangkan contoh implementasi Tailwind itu sama Bootstrap itu perbedaannya terdapat seperti ini. Terdapat di seperti kita membuat tombol button aja. Seperti di sini kita membuatkan sebuah tombol button klik aja lah situ untuk tombol button kirim. Kalau kita bikinnya di Bootstrap, kita harus bikin seperti button class gitu. Habis itu di situ BG primary gitu. Jadi buttonnya itu button primary, otomatis nanti buttonnya itu seperti warna biru kalau button primary. Sedangkan kalau direct itu kita bisa memodifikasinya sesuka kita atau sesuai kebutuhan kita, lebih fleksibel. Seperti di sini kita membuatkan sebuah button. Anggaplah di sini kita mau bikin sebuah button kirim. Taruh dulu projectnya. Nah, contohnya di sini lah. Di sini, ini kan dia memakai Tailwind, jadi kita bisa memodifikasi sesuai keinginan kita. Sedangkan kalau kita menerapkan penyerapan dari Bootstrap, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masuk dulu ke product card. Ini kita hapus dulu. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Buttonnya itu nanti akan otomatis berwarna biru gitu. Karena dia sudah bawaan atau default dari komponen dari button primary yang disediakan oleh Bootstrap. Jadi kita tidak bisa memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan kalau kita memakai Tailwind, kita bisa memodifikasinya seperti berikut. Kita mau warna backgroundnya itu gray 200, tagnya itu black box, semi bold dengan px atau padding atas bawahnya itu atas bawahnya itu 4 ini berarti sekitaran berapa ya, 12 atau berapa pixel gitu. P-nya itu, padding kiri kanannya itu, jarak kiri kanannya itu sekitaran 6 pixel gitu. Jadi kita bebas mengaturnya sesuai dengan keinginan kita. Beda dengan kalau kita menerapkan fungsi bootstrap di sini. Fungsi bootstrap itu sudah ada default dari komponen bawaannya. Jadi kita tidak bisa mengubahnya terlalu banyak itu. Tidak sesuai fleksibel dari Tailwind sendiri.
Oke, setelah kita mengenal apa itu Tailwind dan apa perbedaan Tailwind dengan Bootstrap, selanjutnya kita masuk cara implementasi Tailwind pada project kita, di mana di sini kita menggunakan Tailwind pada framework React. Langkah pertama itu kita harus dulu menginstal Tailwind. Teman-teman bisa menginstal Tailwind-nya itu di terminalnya langsung. Teman-teman bisa langsung install sini. Nih. Tapi di sini saya tidak akan menginstalnya karena saya sudah menginstal Tailwind itu sendiri. Tapi jika di project teman-teman belum terinstall Tailwind-nya, teman-teman bisa menerapkan kode sebagai berikut. npm install Tailwind, Tailwind CSS feed. Karena di sini kita juga menggunakan feed-nya. Oke, jika teman-teman sudah menginstalnya, teman-teman bisa langsung mengkonfigurasinya pada file config.js. Jadi setelah teman-teman install itu, teman-teman tidak bisa langsung menggunakan. Teman-teman harus mengonfigurasinya dulu pada file yang bernama file config.js pada project teman-teman. Kita langsung aja masuk. Kita langsung aja masuk di file config.js. Di sini. Setelah teman install Tailwind-nya, teman-teman jangan lupa mengimpornya dulu dengan perintah import tailwind css from tailwind css/feed. Di mana setelah teman-teman import, teman-teman di sini memasukkannya atau menambahkan kode seperti koma tailwind css kurung. Pengaturan awalnya kalau nggak salah itu seperti di sini, ininya masih belum ada dan ininya masih baru satu, kurang lebih kayak gini. Kalau teman-teman belum mengkonfigurasinya, tetapi teman-teman tambahkan aja kodenya menjadi seperti ini untuk mengimport Tailwind CSS-nya pada file project kita. Oke, selanjutnya di sini, ini sudah kita import. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah kode atau sebuah seperti CSS lah yang kita terapkan pada Tailwind kita. Yang nanti ini bisa kita panggil pada tampilan atau bisa kita implementasikan pada kode HTML kita. Di sini kita masuk dulu. Di sini saya membuatkan kodenya itu pada salah di index.css ya. Ya, di index.css. Kurang lebih kodenya itu seperti ini. Di mana di sini teman-teman jangan lupa dulu mengimport Tailwind CSS-nya. Setelah teman import Tailwind CSS-nya, di sini saya mengimport sebuah sebuah font. Dimana saya menggunakan ini fontnya itu Pop Paint. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan font yang teman mau pakai. Teman-teman cari aja atau search aja di Google atau browser gitu, banyak tuh. Teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan membuatkan sebuah color-colornya. Dimana di sini kita menerapkannya itu seperti color primary-nya, mau warna seperti apa, color primary like-nya, dimana nanti ini bisa kita panggil pada file project kita. Selanjutnya di sini sama, kita implementasikan juga dia seperti di sini. Nih, color BG3 dapat dari sini. Selanjutnya di sini kita akan membuatkannya itu dalam bentuk global, di mana ini akan langsung terimplementasi pada file project teman-teman di semua filenya tanpa menerapkan satu-satu atau secara keseluruhan atau general dengan perintah sebagai berikut. Dengan perintah app bg1 text primary font body, di mana nanti body itu akan menganut atau akan mengimplementasikan bg1, di mana bg1 ini nanti akan menerapkan warna seperti berikut. Mana dia teksnya primary,
Dan selanjutnya itu dengan menerapkan seperti fan body. Oke, selanjutnya itu kita di sini akan masuk ke ini, membuat sebuah komponen sidebar atau komponen yang berada pada sebelah kiri dashboard yang digunakan untuk meletakkan button-button fiturnya. Di sini kita bikin aja sebuah sebuah file JSX baru kurang lebih seperti ini. Tetapi di sini jangan lupa kita import dulu sebuah kode yang nanti berguna untuk mengimpor atau kita bisa menerapkan sebuah icon pada halaman sidebar kita. Kurang lebih perintah yang seperti ini, di mana di sini terdapat beberapa button seperti dashboard, user, products, dan lain-lain gitu. Ini merupakan sebuah button fitur nanti yang bisa kita pakai. Jangan lupa di sini nanti ini fungsinya kita pakai on, makanya di sini kita import dulu per satu-satu. Selanjutnya di sini nanti kita akan menerapkan Tailwind Chassis-nya sebagai modifikasi tampilannya seperti Flex Item Center, di mana di sini nanti pada fitur dashboard nih pada fitur tampilannya dia akan menerapkan flex ini, nanti dia akan berada dalam sebuah flexbox di mana item center dia akan meletakkan buttonnya itu di tengah-tengah pada flexbox yang kita bikin tadi. Di sini spek X3 ini dia akan memberikan jarak antar elemennya sekitar X3 ini sekitar 12 pixel dan padding atas bawahnya sekitar 12 pixel. Di sini P3 tapi kalau diimplementasikan ke pixel sekitaran 12 pixel dengan over BG gray 700, di mana di sini warna graynya itu sekitaran 700, ini tingkat kecerahannya. Dengan over BG gray itu ketika teman-teman meletakkan kursor teman-teman pada tombol tersebut, maka tombol itu akan berubah warna menjadi warna gray gitu. Rounded Me ini berguna fungsinya kalau nggak salah untuk memperhalus button tersebut ujung-ujungnya. Sedangkan kursor painter ini untuk mengubah kursor teman-teman menjadi seperti gambar tangan gitu. Begitu juga penerapannya pada kode-kode yang lain. Silakan teman-teman bikinkan dulu sebuah halaman tampilannya. Jangan lupa teman-teman di sini bikinkan sebuah functionnya. Namanya sama dengan nama filenya. Jangan lupa teman-teman langsung ekspor default function sidebar. Oke, setelah teman-teman membuatkan sebuah tampilan sidebarnya, jangan lupa di main JSX, karena di sini saya bikin root, kita import dia di sini. Di sini kita ekspor dan di sini kita import biar bisa dipakai. Di sini jangan lupa kita import sidebar from, ini nama fungsinya, dan di sini letak filenya. Setelah itu kita buatkan di sini sebuah rootnya, di mana di sini URL-nya itu /sidebar. Oke, kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Dimana nanti yang fungsinya itu pointer tadi, dimana kursor teman-teman bila teman-teman terapkan di sini nanti dia akan berubah kayak logo tangan. Dimana tadi kita bikin tadi over BG gitu, pas teman-teman arahkan ke sini dia akan mengasih warna gray, atau kalau implementasi di Laravel itu kayak seperti kita kasih name root-nya pada sebuah buttonnya. Jadi kita tahu sekarang kita lagi berada di button apa yang mau kita klik. Oke, pada selanjutnya di sini pada modul kita disuruh membuat sebuah file baru, di mana filenya itu
Di sini dashboard JSX. Teman-teman bikin aja sebuah file baru. Di sini namanya itu dashboard JSX. Ini dia. Fungsinya kurang lebih sama kayak tadi itu. Di sini jangan lupa teman-teman dulu import voicer, fibok, $sign ini berfungsi untuk teman-teman menggunakan icon pada tampilannya. Selanjutnya teman-teman buatkan aja kodenya seperti ini. Jangan lupa bikinkan sebuah functionnya. Di sini samakan dengan nama filenya. Jangan lupa teman-teman ekspor filenya, ekspor functionnya agar bisa nanti kita terapkan atau kita import di main.jsx. Oke, setelah teman buatkan kode sebagai berikut, teman-teman bisa langsung meletakkannya pada file main.jsx untuk dibuatkan rootnya. Di sini kita import functionnya dan letak filenya. Selanjutnya di sini jangan lupa kita kasih URL-nya. Ini nama functionnya dan ini URL-nya. Dashboard untuk menengok tampilan dari dashboard tersebut. Dashboard. Ini kurang lebih kayak gini tampilannya. Dan di sini pada materi selanjutnya kita disuruh membuatkan sebuah file baru header. Kita masuk ke header. Ya. Kurang lebih penerapan Tailwind dan ikonnya itu kurang lebih sama kayak file-file sebelumnya yang kita terapkan pada sidebar dan dashboard JSX. Setelah itu jangan lupa teman ekspor juga, kita import lagi. Di sini kita menggunakan URL-nya /header. /header. Oke, ini dia untuk headernya. Terdapat button search, button profil, notifikasi. Selanjutnya di sini kita akan menggabungkan ketiga kode tersebut dalam satu file. Di mana di sini saya menerapkannya pada file file app.jsx. Di mana file app.jsx itu menerapkan tampilan dari tampilan sidebar. Untuk bagian atasnya ini teman-teman sesuaikan sama letak yang mau teman-teman taruh. Di sini kita letakkan headernya dan di sini kita buatkan dashboardnya. Maka di sini tampilannya itu ini kita komenkan dulu aja. Maka nanti tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Kita menggabungkan dari tiga kode tersebut. Nih, ini tadi sidebarnya, ini tadi headernya, dan ini tadi dashboardnya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita gabungkan ketiga file tersebut dalam satu halaman, selanjutnya di sini kita akan membuat, ini sudah selesai, membuat tampilan sesuai dengan tampilan dari Figma yang kita dapatkan. Kalau di sini saya dapatkan dari dosen framework saya, di mana di sini kami disuruh membuatkan sebuah tampilan seperti tampilan untuk produk card tersebut. Di sini jangan lupa kita buatkan lagi file yang bernama product card. Di mana di sini secara umum kita terapkan dulu, kita tengok dulu filenya. Di mana di sini dia pasti menerapkan img, share untuk gambar. Ini teksnya mungkin 1 atau P gitu untuk teks. Ini sama teks dan ini SVG untuk button bintang nih biasanya, dan sini ada sebuah button card. Jadi di sini pertama fungsi kita kerja kita itu membuatkan dulu, dia butuh img untuk gambar, kita buatkan dulu img untuk gambar nih untuk menerapkan atau meletakkan nanti gambar yang mau kita pakai. Selanjutnya di sini di bawah gambar itu ada sebuah teks IPL Web Series 4. Di mana di sini kita buatkan dulu kalau di HTML-nya itu dia pakai P.
Apple Series 4. Setelah di bawah Apple Series 4-nya, dia ada harga. Harga ini berarti menerapkan fungsi kurang lebih sama dengan fungsi P atau paragraf. Sama, selanjutnya untuk icon bintang itu kita bisa menerapkannya dengan SVG. Nah, ini dia SVG. Nah, selanjutnya di sini kita buatkan juga sebuah button add to cart dengan perintah button sebagai berikut. Setelah kita buatkan dulu perintah-perintah basicnya, di sini baru kita terapkan implementasi Tailwind CSS-nya agar tampilnya itu bagus dan sama seperti desain Figma yang ada pada gambar tersebut. Terapkan. Baru kita panggil, di sini kita bungkus seperti dalam border. Jadi kita bungkus dalam sebuah card dia dengan bordernya itu sekitaran atau barisnya itu ketebalannya itu sekitar 4 gini, dengan ada shadow atau bayangan belakangnya itu, dan dengan besar cardnya itu sekitaran lebarnya itu sekitar 73, ini mungkin 73 pixel gitu. Teman-teman bisa menerapkan di sini Tailwind CSS untuk memperbagus atau mempercantik tampilannya. Dimana di sini kita copy dulu link yang mau kita pakai. Ini dia nih kita dapatkan dari email address gambar kita yang link email address yang kita dapatkan di Google. Selanjutnya di sini sama kita modifikasi dia, kayak kita mau width-nya itu sekitaran 361 px. Height-nya itu atau tingginya itu sekitaran 368 px. Ini kita apain? Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bebas memodifikasinya tanpa halangan, karena sini kita pakai Tailwind yang mana kita bisa memodifikasinya dengan cara fleksibel atau sesuka hati. Kurang lebih ini sama. Untuk Apple Series-nya kita memakai teksnya itu dengan warna hitam atau black. Dengan di sini kita menerapkan fungsi B sebagai bold agar tulisannya itu lebih hitam gitu atau lebih pekat gitu. Samalah fungsi bold di Word atau di mana itu. Selanjutnya di sini kita buatkan juga dia sebuah button. Berarti di sini kita masuk dulu. Aktifkan dulu. Ini dah. Tadi buat jam udah, buat tulisannya udah. Selanjutnya sini kita bikinkan sebuah icon atau sebuah button love. Di mana di sini kita buatkan nih, kita buatkan dia sebuah button yang mana dia mengandung width-nya sekitar 8, hanya sekitar 8 pixel. Ini untuk memperhalus ujung-ujung tampilannya. Kita bikin full BG gray. Ini untuk background belakang buttonnya kita kasih gray. Selanjutnya di sini kita pakai flexbox, dimana dia menerapkannya pada tengah-tengah flexbox gitu. Dimana di sini pas kita tekan buttonnya itu, nanti otomatis buttonnya itu akan berubah menjadi warna pink gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu fungsi atau penerapan dari Tailwind-nya sendiri. Kita bisa memodifikasi tampilan itu sesuka hati kita. Begitupun di sini setelah kita bikinkan button love, di sini di bawahnya ada harga. Ada harga. Dimana sini kita buatkan seperti teksnya 14 px dengan fontnya itu semi bold atau tidak terlalu gelap. Dengan di sini kita bikinkan teksnya, mau teman-teman bikin berapapun bebas. Setelah itu maka akan dibuatkan tampilan seperti ini. Kan tulisan tersebut. Selanjutnya di sini kita buatkan lagi button dari bukan button, tapi untuk ratingnya. Di sini kita pakai SVG.
kita terapkan SVG-nya. Di sini kita pakai 5 bintang, berarti di sini kita menerapkan SVG-nya sebanyak 5 kali agar dia terdapat 5 bintang. Selanjutnya di sini kita ada sekitaran berapa jumlah user atau berapa orang yang mengasih ratingnya. Ini kita buatkan juga. Nih, sama dengan tag class name, tagnya itu 12 pixel, teksnya itu berwarna gray. Ada selanjutnya, terakhir itu kita buatkan dia sebuah button add to cart. Ini dia buttonnya. Memang seperti saya jelaskan tadi, di sini kita mengasih background buttonnya itu gray dengan teksnya itu tulisannya itu hitam dengan fontnya itu semi bold dengan 12 px ini berarti dengan 12 pixel salah 12 py shadow dan over DG 300 dimana nanti pas kita klik button add to cart-nya dia akan berubah warna menjadi gray. Oke, jadi mungkin sekian aja video ini saya buat sebagai laporan laprak saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.